Desa sukses. Mudah, mudah, mudah. Desa sukses. Mudah, mudah, mudah. Desa sukses. Mudah, mudah, mudah. Tepuk tangan untuk kita. Training motivasi, seminar motivasi, karena ini genrenya motivasi, maka kita sedang mencari jalan bersama bagaimana caranya menemukan teknik strategi yang paling mudah untuk membangun desa. Jalan itu ada, metode itu ada. Itu yang kita buka rahasianya di sini, dan tentu saja ketika ngomong bagaimana membangun desa, pilihan pertama adalah bagaimana membangun diri sendiri. Semakin mudah membangun diri, maka semakin mudah membangun desa. Desa sukses itu kan gabungan dari dua hal. Yang pertama, arah perjalanan desanya jelas, cita-cita desa itu jelas, kemudian digabungkan dengan kekuatan yang ada di desa itu. Itu akan ketemu desa sukses. Desa itu beragam ya, kalau potensi alam, keadaan sekelilingnya itu beragam. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan potensi eksternal itu, tapi potensi kekuatan yang terpendam pada diri setiap orang. Setiap orang yang dimaksud apa kalau urusan desa? Yang pertama kan pemerintahan desa, tokoh-tokoh di desa. Kenapa? Karena ini kuncinya di sini. The power of leadership, artinya kekuatan kepemimpinan desa itu akan mempengaruhi perjalanan desa ke depan. Nah, pertanyaannya, gimana menemukan kekuatan kepemimpinan itu? Nah, itu diajarin di sini. Karena itu kunci untuk membangun desa supaya jauh lebih cepat. Yang pertama mungkin seperti judulnya, yaitu seminar motivasi. Si Pak Haji Januar Prihatin memberikan motivasi kepada perangkat desa, khususnya Kabupaten Ciamis, untuk mulai berpikir, menanamkan dalam pikirannya bahwa membangun desa itu mudah. Itu dulu yang ingin ditanamkan, dan setelah hampir 3-4 jam ini memberikan motivasi, kami perangkat desa yang hadir hari ini satu pemahaman bahwa sebenarnya kalau dalam pikiran kita menanamkan mudah, maka insya Allah ke depan juga akan mudah. Apakah itu mau membangun desa wisata, membangun desa digital, dan lain sebagainya. Mulai dari hari ini kita sudah sepakat bahwa itu semua sebenarnya mudah. Ya, banyak faktornya. Terhambat itu pertama sikap mental, attitude, cara berpikir. Itu dulu kita ngomong dari yang mikro. Mikro itu apa-apa yang ada di dalam diri setiap orang, terutama di perangkat desa, di tokoh desanya, di kepala desanya. Itu harus kita cek dulu. Sikap mentalnya kayak apa, attitude-nya gimana, cara berpikirnya kayak apa, karena itu akan mempengaruhi. Baru ngomong yang kedua. Ngomong yang kedua, supporting dari pemerintah pusat gimana, supporting dari kabupaten gimana, supporting dari provinsi gimana. Tapi itu kan level 2, Pak. Ya kan? Sebab kalau supporting banyak tapi di dalamnya nggak siap, ya tetap juga nggak bisa jalan. Duit banyak gitu kan, tapi pikiran kita tidak cukup kompatibel dengan duit itu, ya tetap aja akan manfaatnya sedikit. Saya tadi juga bersepakat dengan Pak Januar sebagai anggota Komisi 2 juga, bahwa selain kita menuntut kesejahteraan, kita juga punya kewajiban untuk meningkatkan kapasitas, kualitas SDM dari perangkat desa. Makanya kita tidak hanya menuntut kesejahteraan dalam bentuk materi, tapi kita juga menuntut peningkatan kapasitas kita ditingkatkan melalui banyaknya pelatihan, dan itu sudah seyogianya peran serta pemerintah kabupaten, dalam hal ini DPMD dan dinas terkait, untuk memberikan pelatihan terus supaya kualitas SDM perangkat desa bisa naik. Itu kuncinya di situ. Kunci kemajuan desa itu ada di situ. Karena kalau soal fasilitas itu sudah kita bisa ukur semua. Dana desa pun sudah bisa kita ukur. Tiap tahun berapa sih kucurannya udah kita bisa ukur, ya kan? Kekuatan lingkungan di desa itu sudah bisa ukur, kita sudah bisa lihat. Datanya ke satu desa kita bisa cek kok. Ada galian pasir nggak? Ada air terjun nggak? Ada kolam ikan nggak? Ada sawah nggak? Itu gampang dicek, ya kan? Jalannya rusak atau benar, itu gampang dicek. Nah, ini yang existing begini, itu adalah external power namanya. Kekuatan eksternal. Yang justru menjadi lebih kuat adalah ketika internal powernya kita bangkitkan. Itu disebut dengan leadership. Kepemimpinannya harus muncul, karena kepemimpinan akan mengelola semua itu. Training ini adalah bagian dari itu. Kita juga menuntut peningkatan kapasitas
kita ditingkatkan melalui banyaknya pelatihan, dan itu sudah seyogianya peran serta pemerintah kabupaten dalam hal ini DPMD dan dinas terkait untuk memberikan pelatihan terus supaya kualitas SDM perangkat desa bisa naik gitu. Yang pertama, jika ingin membangun desa, menurut saya, cobalah tetapkan dulu desa ini mau kemana arahnya. Saya selalu menyebut impiannya apa, goalnya apa, cita-citanya apa. Fokuskan kepada satu ikon yang mereka bisa raih. Ikon itu harus jelas, clear, dan sifatnya tunggal, gampang dipahami. Saya ambil contoh gini, Kak. Pilihlah satu karakteristik desa itu yang mau dibangun apa. Kalau mau desa wisata ya sudah pilih desa wisata. Kalau mau desa kerajinan ya pilih desa kerajinan. Kalau mau jadi desa pertanian ya pilih desa pertanian. Tapi harus jelas. Sebab kalau nggak jelas maka semuanya menjadi tidak jelas, ya kan? Itu satu. Yang kedua, kemudian mengembangkan kemampuan kepemimpinan di dalam dirinya. Terutama kepala desa, perangkat desa, para tokoh, atau siapapun yang dianggap terlibat untuk membangun desa, ya kemampuan kepemimpinannya ditingkatkan. Jika dua ini bisa selesai, maka yang lain akan lebih mudah diselesaikan. Desa sukses. Mudah. Desa sukses. Mudah.